Quran Al-Fatihah. Ya. Eh, Pertama, mohon maaf mengganggu waktunya dan sebenarnya harusnya kegiatan pertemuan ini kita lakukan sebelum kuliah dimulai. Namun karena ada kesibukan juga kami di prodi, persiapan ujian kompre dan segala macam, jadi kami baru bisa melakukan kegiatan pertemuan skripsi ini di pertemuan kedua. Nah, itu pun kami juga sudah memeriksa jadwal dan kebetulan kami di prodi baru bisanya di hari Jumat ini di minggu kedua. Nah, oke. Eh, Hari ini saya akan coba untuk memberikan sosialisasi sedikit terkait dengan pelaksanaan skripsi di semester genap 2024-2025 atau 2024-2 khusus untuk mahasiswa yang akan mengajukan judul. Nah, bagi yang hari ini hadir di Zoom yang sudah ACC-nya di apa judulnya di ACC dan juga sudah mulai bimbingan dengan dosen pembimbing di semester kemarin. Nah, hari ini Anda boleh mengikuti silakan, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, jadi silakan nanti hubungi dosen pembimbing. Eh, Pastikan jadwal bimbingannya itu hari apa saja. Kalau sudah ada jadwal, silakan mulai bimbingan. Nah, untuk hari ini, untuk yang hadir hari ini berarti khusus yang Pak Undang yang akan mengajukan judul. Nah, jadi mungkin sedikit pengantar dulu. Kita akan saya coba share screen dulu. Oke, sebentar. Oke. Nah, eh, untuk materi sosialisasi skripsi hari ini mungkin tidak banyak yang akan disampaikan. Oke, sebentar. Oke. Nah, Eh, kegiatan skripsi ini merupakan mata kuliah yang memang baru berhubungan dengan penelitian dan ini sebenarnya adalah mata kuliah terakhir Anda di kampus ini. Nah, rangkaiannya ini Anda sudah lulus uji apa kegiatan kerja praktek di semester sebelumnya dan nilainya sudah keluar dan itu menjadi eh, syarat untuk pengambilan mata kuliah skripsi di semester ini. Nah, di sini juga skripsi itu adalah karya ilmiah berupa tulisan dari hasil penelitian di mana membahas tentang fenomena atau permasalahan yang terjadi, mana nanti mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, di mana nanti skripsi ini tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dalam menyusun atau menulis sebuah karya ilmiah dalam hal ini penelitian yang sesuai dengan peminatan masing-masing. Nah, kita kan punya peminatan nih tiga. Nah, tiga peminatan ini berarti pengajuan judulnya nanti itu sesuai dengan peminatan masing-masing. Nah, kemudian topik utama dari skripsi di Teknik Informatika karena di semester ini itu masih ada yang BP 21, 20, 2 19, kemudian juga mungkin ada yang 18 juga karena ini masuk semester terakhir untuk BP 18. Nah, bagi yang akan mengajukan judul skripsi nanti, skripsi kita tidak jauh-jauh dari peminatan yang sudah diambil per masing-masingnya. Ada yang berhubungan dengan artificial intelligence, ada networking, dan technopreneur. Nah, skripsinya itu bisa mewakili dari masing-masing mata kuliah yang sudah diambil di masing-masing peminatannya.
Nah, kemudian untuk AI ya biasanya kira-kira nggak jauh-jauh dari ini. Ada sistem pakar, fuzzy, pengolahan citra, ada biometrik, AR, VR, data mining, data warehouse, dan sebagainya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang peminatannya AI, mungkin ini sebagai contoh saja. Jadi kalau seandainya ada yang lain selain dari ini yang berhubungan dengan artificial intelligence, silahkan mengajukan. Cuma sekarang penelitian itu kan dilakukan berangkat dari masalah yang terjadi di objek penelitian. Nah, kemudian yang kedua juga ada networking. Networking juga sama terkait dengan mata kuliah yang pernah dipelajari juga. Anda pernah belajar tentang VPN, pernah belajar tentang wireless and mobile network, kemudian network system administration, distributed system, dan lain sebagainya. Nah, network security mungkin, silakan nanti cari judul yang berhubungan dengan itu. Dan pastikan objek yang Anda angkat itu bukan perusahaan. Artinya gini, karena kita bahas tentang jaringan, usahakan perusahaan atau objek yang diangkat itu memiliki banyak klien di objeknya. Jangan hanya sebuah CV yang kantornya di rumah yang hanya punya satu atau dua klien saja. Oke, silakan pertimbangkan objek penelitiannya nanti. Kemudian untuk yang teknopreneur pun juga sama. Nah, untuk yang teknopreneur sebenarnya kita mengarah ke lebih ke betul-betul ke teknopreneurnya. Nah, cuma di sini kalau kita hanya membuat dari sisi marketplace saja, itu eh, karya ilmiah kita belum sepenuhnya dibilang ilmiah. Jadi maksudnya gini, jika konsepnya adalah misal contoh ada ERP di situ. ERP itu banyak konsepnya, banyak modul di dalamnya. Salah satunya ada human resource, ada finance, ada distribusi dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti cari tahu masalah mungkin yang di bagian human resource atau sumber daya manusia di sebuah perusahaan, apa yang menjadi problem di sana. Nah, kalau sudah dapat problemnya, silakan cari metodenya yang bisa menyelesaikan problem tadi. Jadi, artinya di sini kami menuntut untuk yang tekno, jangan hanya membuat aplikasi saja, tapi ada sesuatu yang bisa kita gali lebih dari aplikasi yang akan kita hasilkan nanti. Nah, jadi makanya kami menyarankan nanti syarat untuk pengajuan judul, di judul itu minimal ada tiga komponen. Pertama, apa kasus yang akan diangkat? Yang kedua, di mana objeknya? Dan yang ketiga, apa metode yang digunakan? Karena itu akan menentukan bagaimana kasus Anda tadi bisa diselesaikan dengan baik oleh metode yang diusulkan. Kemudian, alur pengajuan judul skripsi ini setidaknya sama dengan PKL kemarin. Nah, makanya kita juga, eh, saya ngasih gambaran sebenarnya sekarang ini hanya sedikit saja karena Anda sudah coba untuk mengajukan judul di PKL kemarin. Nah, untuk mengajukan judul dan proposal skripsi itu melalui portal skripsi lewat alamat skripsi titik if strip UPI YPTK titik info. Nah, maksimal 3 judul untuk satu kali pengajuan. Apakah boleh satu pengajuan satu judul, Pak? Boleh-boleh saja. Oke. Kemudian judul dan proposal itu akan diperiksa oleh program studi. Nah, kami di Prodi melihat judul yang diajukan ini, judul ini sesuai dengan masalah yang terjadi atau tidak, kemudian objeknya cocok atau tidak, objeknya bisa ditemukan atau tidak, dan metode yang dipakai cocok nggak dengan kasus yang diangkat, atau juga judul yang diajukan ini apakah sudah pernah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa dari informatika sebelumnya. Kalau seandainya sudah pernah, maka dengan sedikit paksa kami akan menolak judul yang diajukan. Nah, paling mungkin nanti akan kami sarankan coba cari mungkin metode yang lain atau kasus yang berbeda atau mungkin objek yang lain. Jadi tiga komponen itu yang menjadi dasar kami melakukan pemeriksaan judul nantinya. Nah, jika judul ditolak, maka silakan ajukan judul kembali dengan proposal yang baru. Berarti ulang lagi dari proses yang pertama. Namun jika judul di ACC, maka silakan buat sinopsis dan bukti bayar uang bimbingan. Oke. Nah, jadi bukti bayar nanti akan diupload
ke portal skripsi, kemudian Transstudi akan set langsung dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kemudian masyarakat mahasiswa memberikan surat bimbingan ke dosen pembimbing 1 dan 2, dan mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oke, itu alurnya, itu alurnya. Nah, kemudian di sini pengajuan judul itu sudah bisa dimulai hari ini, mulai hari ini terhitung sampai batasnya itu kami kasih waktu 2 minggu lah, sampai 29 Maret 2025. Berarti hitungannya sampai 2 minggu dari sekarang, hari Sabtu. Oke, tapi secepatnya lebih baik. Silakan diajukan secepatnya agar kami juga bisa melakukan pemeriksaan judul secepatnya juga. Kemudian untuk uang bimbingan skripsi, itu informasi resmi dari Wakil Dekan 2 belum ada. Sampai saat ini itu masih sama dengan yang semester sebelumnya, yaitu 850.000. Kemudian nanti kalau ada perubahan, itu akan kami infokan nanti lewat grup skripsi 2024. Oke. Nah, uang bimbingan skripsi itu hanya sekali bayar. Jika skripsinya lanjut ke semester berikutnya, maka tidak membayar lagi. Nah, jadi kami juga sering juga dapat laporan juga, ada mahasiswa juga semester sekarang dia udah bayar, semester depan diminta lagi ke orang tuanya untuk bayar lagi. Tidak, uang bimbingan skripsi hanya sekali bayar. Oke, kapan judul di ACC? Kemudian kalau ACC judul sudah di ACC, kemudian bayar uang bimbingan skripsi, kemudian upload bukti bayar, dapat dosen pembimbing, boleh bimbingan. Nah, kalau seandainya tidak selesai dalam 1 semester, silakan lanjut ke semester berikutnya, tidak membayar lagi, cukup menemui dosen pembimbing bahwa akan melanjutkan bimbingan dari semester sebelumnya. Oke ya. Nah, kemudian juga pengumpulan laporan skripsi itu informasinya menunggu jadwal dan teknis dari universitas. Jadi laporan skripsi itu bukan prodi yang menentukan kapan pengumpulannya. Namun, itu akan diinformasikan oleh universitas nanti serentak untuk semua jurusan. Ya, tapi sebagai gambaran, laporan skripsi itu biasanya dikumpulkan setelah ujian SK. Oke, jadi sekarang ada kuliah 16 kali pertemuan, kemudian ada ujian akhir, misalnya ada UAS. Setelah UAS ada kuliah SK 3 hari. Setelah kuliah SK ada ujian SK 3 hari. Nah, setelah ujian SK itu kemungkinan baru akan dikumpulkan sehari setelah ujian SK. Kondisinya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan sekarang kapan Pak, itu belum tahu. Tergantung jadwal akademik nanti. Silakan dicari tahu jadwal akademiknya nanti, kalender akademiknya. Nah, kemudian portal skripsi kurang lebih sama dengan PKL kemarin, cuma bedanya kalau di PKL kemarin itu portalnya langsung pkl.if-upptk.info. Kalau di skripsi tinggal ganti saja PKL dengan skripsi. Nah, kemudian loginnya juga sama. Kalau di semester kemarin sudah didaftarkan nomor KTP-nya, tinggal login saja sekarang. Nomor PP dan nomor KTP. Oke, nah kalau sudah silakan nanti masuk, silakan diajukan judulnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan coba untuk memberikan sedikit contoh dari proposal. Ini contoh ya. Nanti akan saya share juga contohnya. Nah, kurang lebih contoh proposal itu format yang akan dikumpulkan nanti itu dalam bentuk PDF. Itu dalam bentuk PDF. Oke, tidak dalam bentuk Word tapi PDF. Nah, caranya tidak perlu dituliskan cover dan segala macam. Lanjut aja dituliskan di atas itu peminatannya apa. Kemudian satu proposal satu judul. Ingat itu ya. Satu proposal satu judul. Jadi ini judul pertama, judul pertama. Kemudian buatkan judulnya, kemudian tulis nomor BP, tulis nama lengkap. Nah, kalau sudah, silakan buatkan di bawah latar belakang masalahnya. Kenapa ingin mengangkat judul ini? Bisa saja latar belakang itu berangkat dari penelitian sebelumnya,
bisa saja juga dari fenomena yang terjadi yang dilihat di saat ini dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti setelah latar belakang, cari tahu masalah yang terjadi. Kita bicara objek, objeknya di mana? Kalau objeknya itu, pastikan dulu objeknya. Kalau objeknya sudah oke, cari tahu apa masalah yang terjadi di objek tersebut. Nah, setelah kita dapatkan objeknya, baru cari tahu setelah dapat objek, setelah dapat masalah pada objek, kemudian kasih solusi. Kira-kira di penelitian kita ini apa yang harus kita lakukan? Nah, jelaskan di latar belakang ini. Kemudian di perumusan masalah itu berangkat dari masalah. Apa masalah yang terjadi di objek? Kemudian kita rumuskan di perumusan masalah. Oke ya. Nah, buatkan nanti sesuaikan dengan eh, masalah yang terjadi pada objek. Kemudian hipotesa. Hipotesa itu adalah dugaan sementara apakah penelitian yang kita lakukan ini bisa menyelesaikan masalah tadi atau tidak. Berarti berangkat juga dari perumusan masalah. Hipotesa ini berangkat dari perumusan masalah juga. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah itu merupakan ruang lingkup penelitian yang kita lakukan. Biasanya di batasan masalah ini ada kita bicara kasusnya apa, metodenya apa, objeknya di mana, kemudian dataset yang digunakan apa, basis aplikasi yang dipakai apa. Nah, biasanya mencakup itu. Kemudian di tujuan penelitian itu untuk apa penelitian ini dilakukan bagi objek. Bagi objek nih, untuk apa? Biasanya tujuan penelitian ini berangkat dari masalah yang muncul di latar belakang tadi. Oke, karena tujuan kita meneliti adalah untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian ada di 16 itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan apa yang dirasakan objek setelah penelitian ini kita selesai nantinya. Nah, berarti dampak yang akan diterima oleh objek terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian baru di poin terakhir ada gambaran umum objek penelitian. Kita bahas tentang sekilas tentang objek. Ceritakan di situ sampai muncul alamatnya di mana. Kemudian kalau bisa link dari Google Maps-nya juga masukkan ke sini agar bisa kami cek nanti objeknya berada di mana. Kemudian juga boleh kalau mau ditampilkan foto objeknya silahkan. Kemudian juga ada kalau ada visi misi, silakan tulis visi misi objeknya. Kemudian struktur organisasinya kalau ada silakan juga dituliskan. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu adalah berdasarkan dari struktur organisasi yang ada. Nah, silakan nanti minta data ke objeknya. Nah, pastikan nanti objeknya bisa menerima Anda untuk melakukan penelitian. Kemudian di halaman terakhirnya, karena kita di latar belakang kita berdasarkan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, silakan nanti dimasukkan juga daftar pustaka di halaman terakhir di proposalnya. Paham ya? Nah, jadi silakan nanti contoh ini nanti kami share. Silakan nanti di eh, bisa dibaca, dipahami, kemudian dilakukan. Oke ya. Nah, teknisnya nanti untuk halaman webnya, sebentar. Nah, kalau di PKL kemarin, warna portalnya itu warnanya agak orange kekuningan. Nah, kalau untuk skripsi, warnanya lebih dominan warna biru. Lebih dominan warna biru. Nah, nanti silakan login menggunakan nomor BP dan nomor KTP, loginnya sama. Tapi yang diakses adalah halaman skripsi titik if.pptk.info. Nah, di sini saya pinjam datanya Pak Randi dulu sebagai contoh. Nah, nanti di halaman ini semuanya pasti standarnya nol semua nih. Nah, nanti boleh masuk ke pengajuan judul, masuk ke pengajuan judul. Nah, di pengajuan judul konsepnya sama. Ini silakan pilih salah satu peminatannya.
pastikan memilih peminatan. Karena pengalaman kami sebelumnya ada beberapa mahasiswa yang tidak memilih peminatan. Ada AI, networking, dan tekno. Nah, kemudian judul satu itu wajib diisi. Artinya Anda boleh minimal mengajukan satu judul untuk sekali pengajuan. Ya. Nah, jadi silakan tulis topiknya. Topik ini bukan judul, judul di sini. Judul di sini. Kalau Anda sudah punya file dalam bentuk PDF tadi, tinggal dikopikan saja. Misal, tadi judulnya adalah, oke, sebentar. Oke, tadi judulnya adalah ini misalnya. Oke, kemudian topiknya kalau di sini topiknya mengarah ke data mining. Tulis saja data, nanti akan muncul pilihan di bawahnya data mining. Kalau tidak ada, tulis saja misalnya data science misalnya. Kalaupun nggak ada nggak masalah. Yang penting bukan judul ditulis di sini, tapi topik. Nah, karena ini adalah berhubungan dengan data mining, itu ada pilihan nanti data mining. Kemudian objek penelitiannya di mana? Nah, objek penelitian di sini adalah toko Fajar Utama sebagai contoh. Nah, kemudian latar belakang. Boleh yang Anda tulis di bab satu tadi latar belakang. Di poin satu-satu itu boleh dikopikan semua silakan. Sampai ke sini. Nah, ini dia. Oke, ini latar belakang. Nah, silakan nanti kalau mau ditulis atau diketik ulang silakan. Tapi pastikan hindari penggunaan tanda koma, sorry, tanda titik dua. Tanda titik dua atau titik satu kalau ada tolong dihapus. Karena biasanya itu akan mempengaruhi proses penyimpanan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian proposal yang dibuat dalam bentuk PDF tadi, silakan upload ke Google Drive masing-masing. Kemudian beri akses publik. Nah, link dari Google Drive-nya taruh di sini. Ini link dari proposalnya tadi yang dari Google Drive. Oke ya. Nah, kalau sudah, baru kalau seandainya proposalnya lebih dari satu atau judulnya lebih dari satu, tulis lagi judul yang kedua. Judul yang kedua, kemudian kalau judulnya punya tiga, tulis lagi yang ketiga di sini. Nah, kemudian kalau sudah, baru klik ajukan judul. Nah, nanti kalau judul sudah berhasil diajukan, itu akan muncul di pengajuan judul, di pengajuan judul atau di riwayat pengajuan. Nah, di riwayat pengajuan ini nanti akan terlihat kapan judulnya diajukan, kemudian bagaimana statusnya. Kalau warnanya masih orange, itu statusnya masih belum diperiksa. Tapi kalau warnanya merah, berarti judulnya atau pengajuan judulnya ditolak. Kalau warnanya biru, berarti judulnya di ACC. Nah, kalau judulnya sudah di ACC, akan masuk ke dalam menu yang di sebelah kiri ini, judul ACC. Nah, nanti di sini akan muncul nanti cara Anda untuk upload bukti bayar. Nah, bukti bayar yang diupload eh, filenya harus JPG, tidak boleh PDF, tidak boleh PNG, harus JPG. Jadi itu bukti bayarnya, bukti transfer uang bimbingannya misalnya nanti dimasukkan ke situ. Jadi kalau seandainya oke, nanti baru kita set dosen pembimbingnya. Jadi kalau judul sudah DCC, semua informasi di menu ini nanti. Siapa dosen pembimbing, kemudian eh, bagaimana cara upload bukti bayar, semuanya ada di sini nanti. Oke. Nah, mungkin sampai situ saya tidak demokan lebih detail karena kalau didemokan butuh waktu yang lama, agak berat juga prosesnya. Jadi sampai di sini dulu. Oke, sebentar. Oke. Dah, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Hasil dari pertemuan kita hari ini dalam bentuk rekaman pertemuan nanti akan saya taruh di linknya di apa namanya
di YouTube. Silakan kalau mau diulang-ulang kembali silakan. Dan kemudian juga link dari contoh proposal nanti saya juga taruh di deskripsi di grup. Nah, kalau mau dilihat contohnya. Kemudian juga nanti ada materi sosialisasi dari hari ini saya share juga. Plus nanti juga ada panduan penulisan. Panduan penulisan skripsi itu akan ada nanti, silakan dibaca sendiri bagaimana teknisnya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, Muhammad Reza Fahmi, boleh silakan. Pak, saya mau nanya beberapa, Pak. Yang pertama, eh, kalau kan buat skripsi kan mungkin ada yang butuh yang namanya kuesioner. Nah, objek Nah, manusianya minimal berapa, Pak? oke. Nah, satu lagi, oke. Terkait, udah itu saja. Eh, Mas masih ada lagi, Pak? Apa langsung nanya aja sekaligus yang lainnya juga, Pak? Ya, boleh, boleh. Ada lagi Yang enggak? berapa, Pak? Ada lagi selain dari pertanyaan yang satu tadi ada lagi. Ada lagi, Pak. Untuk minimal rumusan masalahnya berapa, Pak? Terus, eh, kalau sudah mengajukan judul, ingin perubahan, apakah perlu bayar ulang atau gimana? Sama satu lagi, untuk saat itu dulu, Pak. Oke, oke. Saya jawab dulu ya. Ya, Pak. Oke. Eh, Pertama, kalau untuk masalah kuesioner, tergantung kasus. Kasus yang kita angkat ini, apakah ada data yang tersedia oleh objek atau tidak? Kalau seandainya memang harus menggunakan kuesioner, berarti kita butuh yang namanya responden. Nah, untuk responden itu biasanya mewakili kira-kira apakah responden yang kita gunakan tadi mewakili terkait dengan kasus yang kita angkat atau tidak. Oke, kalau kita bicara tentang pelayanan masyarakat misalnya, contoh di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil misalnya. Berarti kan masyarakat yang datang ke sana berurusan kan tidak sedikit, artinya banyak. Berarti kita harus sediakan juga responden yang banyak agar bisa mewakili. Nah, itu gunanya yang namanya kalau seandainya kita mendapatkan data dalam bentuk kuesioner. Nah, nanti hasil kuesioner itu kan akan diproses lebih lanjut. Ya, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah ada perubahan judul. Saya bahas dari perubahan judul dulu ya. Bisa saja gini, ada yang dapat objek waktu sebelum judul diajukan udah dapat objek nih. Kemudian judul diajukan, kemudian judul tadi di ACC, dan ternyata pada saat proses kita nggak bisa dapat data di objek tadi. Oke. Nah, kemudian bagaimana teknik selanjutnya? Apakah kita akan lakukan proses pergantian judul sampai pembayaran ulang lagi? Tidak. Kalau seandainya judulnya tadi sudah di ACC tapi belum dapat dosen pembimbing, silakan konfirmasi langsung ke prodi. Oke, tapi kalau seandainya Anda sudah di ACC judulnya, sudah bayar uang bimbingan, dan sudah dapat dosen pembimbing, berarti mahasiswa diskusi dengan dosen pembimbing, kedua dosen pembimbing, apakah akan melakukan perubahan judul, perubahan metode, atau perubahan kasus terkait dengan skripsi yang diangkat. Kalau seandainya ada kemungkinan melakukan perubahan, silakan buat surat pernyataan pergantian judul yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, kemudian pembimbing satu, kemudian pembimbing dua, baru menemui ketua program studi. Kalau ada 4 tanda tangan di dalam satu kertas tadi, berarti judul Anda resmi bisa diganti. Oke, tapi kalau ada tanda tangan yang kurang satu, kami tidak bisa memprosesnya di prodi. Paham ya? Nah, kemudian juga untuk terkait dengan objek, pastikan objek penelitian itu bisa menerima
mahasiswa untuk melakukan penelitian di sana dan bisa memberikan data. Karena kami di Prodi baru bisa membuatkan surat pengantar ke objek setelah judul di ACC. Paham ya? Setelah judul di ACC. Kalau seandainya saat judul belum di ACC, kami belum bisa mengeluarkan surat. Karena di dalam surat pengantar itu ada judul skripsi tertulis. Oke, paham ya? Kemudian satu lagi, tadi apa pertanyaannya? Terkait dengan Minimal rumusan masalah berapa, Pak? rumusan masalah. Oke, rumusan masalah akan muncul karena adanya masalah yang terjadi pada objek. Oke, berarti kita harus tahu dulu apa masalah yang terjadi. Contoh nih ya, misalnya kita melakukan, contohnya mungkin kita mengangkat kasus terkait dengan pemberian beasiswa di suatu sekolah, misal. Nah, dari situ kita berangkat nih, kenapa kita harus melakukan penelitian terkait dengan beasiswa di sana. Kita cari tahu dulu masalahnya. Masalahnya bukan gini, banyak mahasiswa yang beranggapan masalahnya seperti ini, Pak. Masalahnya selama ini eh, kasus beasiswa itu selama ini dilakukan secara manual. Jadi saya buatkan sistemnya, Pak. Nah, itu itu tujuan penelitian yang kesekian. Penelitian kita yang pertama tujuannya itu adalah cari tahu dulu nih, pernah nggak di sekolah itu terjadi kesalahan dalam pemberian beasiswa atau pemberian beasiswanya tidak tepat sasaran misalnya. Berarti itu kan masalah yang pertama kita temukan. Makanya kita akan buat sistem yang membantu dalam mengambil keputusan, menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa. Nah, kalau seandainya masalah itu pernah terjadi, ketidak tepat atau ketidak tepat sasarannya pemberian beasiswa, maka itu berangkat dari masalah itu kita udah dapat satu perumusan. Nah, bagaimana penelitian yang kita lakukan tadi itu mampu membantu pihak sekolah dalam menentukan siswa yang betul-betul berhak menerima beasiswa. Nah, itu satu perumusan. Nah, cari tahu lagi apa kira-kira perumusan yang lain. Sorry, apa kira-kira masalah yang lain yang terjadi di objek terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Dengan kita membuat SPK terkait beasiswa, apa yang kita bisa dapatkan lagi dari situ? Contohnya, misalnya gini, pemberian beasiswa tadi, misalnya selama ini kuota yang kita dapat cuma 5 orang yang dapat beasiswa, tapi ternyata selama ini banyak ternyata yang berhak mendapat. Contoh, misalnya kita sudah lakukan secara manual untuk menentukan siapa yang mendapatkan beasiswa, misalnya ada dapat 7 orang, sementara kuota beasiswa hanya 5 orang. Nah, dengan bantuan SPK yang kita buat, kita bisa melakukan perankingan. Nah, kita bisa tahu 5 terataslah mungkin yang akan mendapatkan beasiswa nantinya. Nah, itu contoh sederhana saja. Berarti udah dapat kita dua perumusan masalah di situ. Nah, apa selanjutnya lagi? Kalau seandainya memang selama ini masih manual, nah jadikan itu perumusan masalah yang ketiga. Oke, paham kira-kira ya? Jadi kita tidak batasi, tapi jangan sampai nanti kita melakukan penelitian, masalah yang kita teliti hanya satu. Kemudian kita cuma punya satu perumusan masalah. Jangan. Nah, kalau bisa minimal terdapat dua, dua masalah yang kita akan pecahkan dengan penelitian kita dan kita dapatkan dua perumusan. Nah, terkait dengan dua masalah tadi, secara otomatis kita akan dapat minimal dua juga tujuan dari penelitian kita. Oke, sampai di sini bisa diterima? Pak, ada satu lagi, Pak. Oke. Kalau untuk AI itu Hmm. metodenya harus lebih dari satu atau boleh satu, Pak, untuk yang ambil AI? Untuk yang AI, kita akan cek dulu apakah judul yang diajukan ini itu sudah pernah diajukan sebelumnya. Kalau seandainya sudah pernah, kita akan cek dulu kasus ini, apakah kita bisa lakukan hybrid atau combine method atau tidak. Kalau seandainya bisa, mungkin kita sarankan untuk combine. Berarti artinya ada dua metode yang bisa kita gunakan.
Karena kenapa? Kita akan cek dengan judul-judul yang lama dulu. Nah, kenapa AI kemarin-kemarin itu banyak yang double method atau combine method? Karena di sebelum-sebelumnya itu sudah banyak yang menggunakan metode yang satu metode dan nggak mungkin kita angkat lagi di kasus yang sama gitu. Nah, jadi bisa saja nanti kalaupun yang tekno pun misalnya kalau judul yang sebelumnya sudah ada, bisa saja kami akan sarankan juga combine untuk yang tekno nanti. Bisa juga untuk yang di networking juga sama. Nah, makanya kita tetap melihat apakah kasus ini cocok dengan metode itu yang pertama. Kemudian kasus ini memang betul-betul ada nggak di objek, itu yang kedua. Dan juga nanti kalau seandainya memang sudah cocok dua-duanya, kita akan cek dengan judul yang ada di judul-judul yang pernah kita ACC sebelumnya. Kalau seandainya judulnya sudah sama dengan yang kita di ACC sebelumnya, kemungkinan kita akan tolak, kita akan berikan eh, apa? Mungkin rekomendasi. Boleh cari metode yang lain atau gunakan metode yang ini atau gimana gitu. Karena memang judul kita untuk judul skripsi nanti ya satu lagi saya lupa tadi judul skripsi yang sudah di ACC itu bisa dicek. Oke, sebentar. Oke, bentar ya. Agak berat ini. Oke, nanti boleh dicek judul-judul hasil skripsi yang sudah pernah di ACC sebelumnya dan dengan statusnya juga apakah masih dalam proses saat ini atau sudah wisuda mahasiswanya. Nah, boleh akses ke repository.if strip upyptk.info. Nah, di situ nanti akan terlihat judul-judul yang sudah pernah di ACC sebelumnya. Nah, judul ini, repository inilah nanti yang akan menjadi pedoman kami untuk mencek judul-judul yang sudah pernah di ACC. Karena memang kita nggak mungkin akan mengeluarkan judul-judul yang sama, akan meng-ACC judul yang sama dengan judul yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, jadi silakan nanti cari tahu di sini, karena di sini juga hanya judul sama ini aja yang kami tampilkan ya, nomor BP, nama mahasiswa, judul skripsi, pembimbing satu dan dosen pembimbing 2. Dan itu sebentar lagi loading, itu sudah sekitar berapa ribu ya judul yang di ACC. Sebentar, lama loading ya. Karena datanya lumayan cukup banyak. Oke, sebentar. Oke. Oke, sambil menunggu. Nah, jadi pokoknya nanti silakan nanti boleh datang berkunjung ke repositori ini, tapi kami hanya menampilkan nomor BP, nama, judul skripsi, pembimbing satu, pembimbing dua, kemudian peminatannya apa, dan statusnya. Apakah semester ini masih dalam proses atau sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai akan muncul periode wisudanya kapan. Nah, jadi ini bisa jadi referensi Anda untuk menentukan apakah judul yang akan diajukan ini sudah pernah ada atau tidak sebelumnya. Tapi kami juga nanti pemeriksa judulnya itu tidak akan langsung kami tolak terus kami biarkan saja, tidak. Setelah kami tolak mungkin nanti itu akan kami berikan komentar.
Itu masalahnya di mana? Apakah objeknya mungkin kurang tepat, atau objeknya mungkin tidak kami temukan, atau mungkin juga metodenya tidak cocok dengan kasus, atau mungkin juga kasusnya mungkin terlalu sederhana untuk level skripsi, atau mungkin kasusnya lebih kompleks dari level skripsi. Nah, banyak sekali faktor kami mempertimbangkan untuk uh, meng-ACC judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, jadi banyak sekali. Jadi tidak hanya satu saja parameter kami untuk menentukan judul ini oke atau tidaknya. Nah, wah, agak berat ya sebelumnya. Ini soalnya ada sudah sekitar apa ribu ya data di sini. Oke, oke, mungkin sambil sambil ini nanti. Jadi jawabannya tadi bagi yang bertanya tadi saya lupa namanya siapa. Kalau yang bertanya apakah yang peminatan AI harus pakai double method atau kombinasi metode atau gimana Pak gitu. Jawabannya sesuai dengan kasus yang diangkat, sesuai juga dengan apakah kasus ini atau judul yang diajukan ini sudah pernah diajukan atau tidak sebelumnya. Oke, jika nanti mungkin gini, mungkin bisa saja judul ini sudah pernah ada, kasusnya sudah pernah ada nih sebelumnya nih. Tapi sebelumnya sudah menggunakan metode A atau metode B, atau mungkin combine antara metode A dan metode metode B misalnya. Nah, bisa saja nanti di judul yang baru kalau seandainya ada ajukan tapi menggunakan metode C, tidak ada kombinasi metode, ya bisa saja mungkin di ACC judulnya. Jadi tidak harus double method. Nah, kira ya. Jadi itu dulu sedikit gambarannya. Nanti kalau sudah ini nanti saya share lagi. Ini saya stop dulu ya sharingnya. Agak berat datanya banyak masalahnya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Pak, jika objeknya di sekolah, Pak, seperti SD, SMP, atau SMA, itu Hmm. hanya perlu 100 sampel untuk perwakilan atau keseluruhan, Pak? Jadi untuk misal SD dari kelas 1 sampai kelas 6 seluruhnya, itu, Pak. Oke. Nah, semuanya kalau kita bicara dataset, kita bicara apakah dataset yang kita gunakan mewakili atau tidak. Jadi kita tidak bisa memberikan penjelasan di sini untuk memberikan ketetapan bahwa dataset itu minimal harus digunakan sendiri. Tidak. Karena nanti masing-masing kasus itu akan berbeda penggunaan jumlah datasetnya. Kan kira ya. Jadi apakah dataset yang digunakan dengan jumlah segini itu sudah mewakili belum dari dataset keseluruhan yang ada di objek tersebut. Nah, terkait dengan objek nanti kita juga banyak pertimbangan juga terkait dengan mungkin yang mengambil sekolah misalnya. Sekolah itu kita akan cek mungkin levelnya ada SMP, ada SD, SMP ataupun SMA. Nanti kita akan cek dulu khususnya cocok nggak dengan level sekolahnya. Nah, ada juga yang mungkin tidak cocok dan rasanya di sekolah tersebut nggak perlu gitu. Kayaknya kami akan tolak nanti judulnya. Nah, kemudian juga kasus-kasus yang akan diangkat di sekolah, coba perhatikan lagi karena di periode-periode sebelumnya itu sudah banyak yang mengangkat judul yang berhubungan dengan sekolah, baik itu SMA, SMK, SMP. Kalau untuk yang SD biasanya itu kami abarasi atau mungkin bisa saja itu tidak kami okekan karena ruang lingkup di SD biasanya lebih kecil masalahnya. Nah, kemudian juga eh, terkait dengan dataset tadi, sekali lagi kami tekankan bahwa kami di Prodi tidak menetapkan berapa jumlah dataset yang akan Anda gunakan masing-masing yang tidak. Karena itu terkait dengan kasus masing-masing. Tidak bisa kita samakan antara kasus A dengan kasus B dengan menggunakan dataset yang sama. Paham kira-kira ya?
Nah, jadi itu silakan nanti komunikasikan dengan dosen pembimbing kira-kira berapa jumlah dataset yang kira-kira relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Oke, karena masing-masing kasus berbeda dataset dan akan berbeda jumlah penggunaan di dataset tersebut. Nah, oke, itu terkait dengan data. Ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Satu lagi juga, nanti kalau seandainya sudah dapat dosen pembimbing, sudah dapat sudah bayar uang bimbingan, kemudian kami sudah set dosen pembimbing, Anda sudah ngambil surat juga ke dekanat untuk dikirim, sorry, diantarkan ke dosen pembimbing, nanti kan akan mulai bimbingan tuh. Nah, jadi ada mungkin sedikit yang beberapa dosen pembimbing yang komplain ke prodi. Tolong disampaikan pada saat pertemuan awal skripsi ini, kalau mau bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing, tolong pertama masalah ini saya ngomong aja karena memang ini ada yang lapor ya. Masalah mungkin bau badan misalnya, atau mungkin yang biasanya sebelum bimbingan ngerokok dulu misalnya. Nah, tolong kalau dengan saya nanti pribadi nih saya nggak tahan dengan bau rokok. Jadi kalau seandainya datang bimbingan sebelum sebelum bimbingan Anda ngerokok dulu, nah bisa saja nanti bimbingan hari itu saya cancel. Nah, dan itu juga nanti terkait dengan bau badan dan lain sebagainya lah. Bukan hanya bau badan, mungkin bau pakaian juga. Ada juga beberapa mahasiswa datang dengan pakaian yang bau lembab gitu ya. Jadi kurang nyaman melakukan bimbingan. Kemudian juga satu lagi, ada juga yang komplain dosen pembimbing terkait dengan bau mulut juga. Karena memang pada saat bimbingan itu kita berinteraksi langsung dengan dosen pembimbing. Nah, jadi itu juga patut diperhatikan itu. Karena itu juga beberapa akan sudah komplain ke prodi, sudah tolong disampaikan ke mahasiswanya. Nah, jangan sampai nanti gara-gara hal itu proses bimbingannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke ya. Nah, itu tambahan sedikit informasi dan satu lagi juga kembali lagi ke objek penelitian tadi. Pastikan sekarang objeknya Anda cari sudah dapat. Dan kalau seandainya objeknya minta surat pengantar, tolong sampaikan surat pengantar itu baru bisa dikeluarkan setelah judul di ACC. Jadi kalau sekarang gimana Pak cara kami komunikasi dengan dengan objek? Silakan komunikasi secara verbal saja dulu dengan objek. Apakah pastikan kita bisa melakukan penelitian di sana dan pastikan kita bisa mendapatkan data di sana. Kalau seandainya sudah bisa dipastikan dan Anda ajukan judul, kemudian judulnya di ACC dengan objek tersebut, baru nanti silakan diminta surat pengantar ke objeknya. Janjikan ke objeknya bahwa kalau nanti judulnya di ACC, baru surat pengantarnya kami antarkan ke objek tersebut. Oke, karena kita nggak bisa mengeluarkan surat pengantar itu sebelum sebelum skrip apa judul di ACC. Karena di surat pengantar itu ada judul skripsi yang dituliskan. Nah, makanya kami juga mengantisipasi juga kadang mahasiswa juga mencoba-coba untuk cari-cari objek. Misalnya minta surat kalau seandainya kita tidak batasi di judul yang di ACC, nanti mahasiswa takutnya dia akan mau targetkan 10 objek akan minta 10 surat nanti ke sini. Nah, itu yang kita hindari. Oke, jadi kita yang pasti-pasti saja. Kalau seandainya sudah pasti eh, mendapatkan data di situ dan bisa menerima mahasiswa untuk melakukan penelitian, nah, silakan ajukan objek tersebut. Pastikan data bisa diperoleh dan janjikan nanti suratnya menyusul setelah judul di ACC. Oke, paham kira-kira ya? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Cukup? Udah Itu pas Pak, 1 jam? itu Pak.
Cukup jelas ya. Nanti eh, yang kan video rekaman ini nanti saya share juga. Linknya saya taruh di grup skripsi nanti. Kemudian contoh proposal tadi juga saya taruh di skripsi. Kemudian materi sosialisasi hari ini saya taruh di grup skripsi juga. Dan terakhir petunjuk penulisan laporan. Petunjuk penulisan laporan nanti saya ini juga di grup skripsi. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita batasi dulu karena sekarang hari Jumat juga, persiapan untuk sholat Jumat lagi. Ada kira-kira? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah hadir dari undangan kami. Mudah-mudahan bisa cepat judulnya di ACC dan bisa cepat juga untuk mulai bimbingan di semester ini. Oke, kalau tidak ada, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.